sampai diterima lagi oleh Oknum Kades di Nrekang, diindikasikan kuat memalsukan suket pengganti ijazah SD. Saksi tidak hadir dalam sidang. Kasus dugaan pemalsuan ijazah palsu, yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Nrekang, terus bergulir hingga menghadirkan saksi-saksi, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Nrekang, 2 Juni 2023. Saat ini, kasus dugaan pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah SD, yang diduga dilakukan oleh oknum AW Kades di Nrekang, saat itu dipergunakan oleh AW saat mencalonkan diri kedua kalinya menjadi Kades di Labuku Kecil, Kecamatan Maiwa, Nrekang. Sidang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri Nrekang, yang hadirkan saksi serta pembuktian surat. Pihak kuasa hukum Fahrul menilai, adanya indikasi kuat itu kepada oknum AW yang telah memalsukan suket pengganti ijazah SD tersebut. Kuasa hukum Fahrul, Burhan Kamamarausa, S.H.M.H., menilai kejanggalan itu, di mana oknum AW tidak terdaftar di buku induk murid di Sekolah Dasar Labuku Kecil, juga memiliki nomor seri ijazah dari kepolisian dan suket pengganti ijazah SD AW berbeda. Sementara, soal saksi yang tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya, Burhan Kama mengatakan, harusnya tetap mengacu kepada KUHP Pasal 224, maka harusnya dipanggil paksa, setelah secara patut dan layak dipanggil secara resmi, jelasnya. Berikut, wawancara langsung Burhan Kama Marausa, saat jumpa pers di Makassar. Pertanyaannya bagaimana proses perkara kalian Pak? Terkait di Pengadilan Negeri Nrekang terkait ijazah pemalsuan ijazah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga ya untuk teman-teman media. Hari ini kita berdiskusi perihal perkara klien kami, di mana perkara klien kami yang sudah dalam masuk persidangan bukti surat dan saksi. Saya harus sampaikan bahwa proses ini berjalan seperti biasanya, bahwa sudah terjadi awalnya dilakukan oleh penuntutan dakwaan. Setelah dakwaan tentu menjawab pihak terdakwa, di mana terdakwanya kan ada dua, yaitu satu bernama MMG ya, yang disinyalir diindikasikan dia yang membuat. Sementara yang satunya lagi AW, di mana AW terindikasikan pengguna. Jadi proses sekarang sudah berjalan seperti biasanya, dan pada saat ini sudah terjadi pemeriksaan saksi dan alat bukti surat. Yang terjadi di Pengadilan Negeri Nrekang apa yang terjadi di pengadilan Pak? Seperti apa yang diceritakan? Ya, jadi yang terjadi setelah para saksi dipanggil dan diperlihatkan bukti, jadi saksi-saksi itu khususnya yang dilaporkan, yang diindikasikan terjadi pemalsuan, itu adanya laporan klien kami, Saudara Fahrul, yang akan nanti teman-teman media bisa membaca dan melihat bukti ini. Jadi bukti surat itu di mana terindikasi ya, yang dilaporkan bahwa nomor seri ijazah dari kepolisian dan surat keterangan pengganti ijazah itu berbeda. Bedanya di mana? Nanti boleh dilihat di sini ya. Itu pertama. Yang kedua, perbandingan nomor ijazah dengan lulusan tahun yang sama. Nah, di sini juga akan kelihatan, nanti bisa lebih dicermati bahwa ya di mana selectingnya salah satunya Ibu Sapriani, itu nomor induknya 8788032, sementara ya terdakwa AW itu nomor induknya 868700035. Demikian juga nomor seri ijazah ya, dan yang sama tahunnya tahun 7 April 1953, tapi berbeda seri ijazah. Inilah yang dilaporkan oleh klien kami sehingga bergulir di pengadilan. Nah, pada saat kesaksian itu juga ditanyakan bahwa apakah misalnya terdakwa itu yang sudah beredar dinyatakan bahwa salah satu di SD Labuku itu ketika tamat tentu terdaftar di buku induk ini ya, buku induk.
Nah, setelah ini diperlihatkan oleh beberapa tingkat kepulauan penyidikan lidik itu sampai diterima lagi oleh kejaksaan, dan setelah diperlihatkan di depan majelis, para saksi itu menyatakan dibuka-buka di depan memang nama nama terdakwa AW tidak terdaftar di dalam buku induk. Artinya, ya, saya bisa menjelaskan sekilas bahwa artinya bahwa ya ketika kita dengar kesaksian-kesaksian itu umum bahwa ketika ada orang ya atau siswa yang tamat ya di dalam suatu khususnya kita bicara buku ya, tamat itu berarti terdaftar ya. Sementara saksi kita ya Saprian itu terdaftar namanya oleh sama letting ya, sama letting di mana bahwa dia menyatakan memang bahwa dia menyatakan bahwa mengenal terdakwa AB kelas 2 sampai kelas 5. Kelas 5. Nah, di mana kelas 5 itu setelah kelas 5 dia tidak lihat lagi. Ya, apakah dia tamat atau tidak oleh saksi menyatakan tidak tahu. Yang dia tahunya itu Ibu Sapri menyatakan dia lihat sejak kelas 2 sampai kelas 5. Kelas 6 dia tidak lihat lagi. Persoalan dia tamat atau tidak dia nggak tahu. Ya, yang tahu seperti itu. Nah, terindikasi juga bahwa ketika secara umum bahwa seseorang tamat di suatu sekolah tentu terdaftar dalam buku induk. Setelah diperiksa di depan majelis ternyata memang nama terdakwa AB tidak tercatat di dalamnya. Sehingga itu dikatakan terindikasi. Ya, terindikasi itu telah disesuaikan dalam ini dalam buku induk tidak terdaftar. Kedua, pada nomor seri ijazah dari kepolisian dan surat keterangan pengganti saja berbeda. Nah, berbeda itu. Dan biasanya juga ya di ijazah itu pengganti ya tentu ada beberapa hal sebenarnya yang harus dijelaskan oleh saksi oleh pihak pola telah memanggil seperti itu. Tetapi yang di saksi Dr. Saripudin ya, Sarip itu dari Dignas yang dipandang telah memberikan keterangan BAP harusnya hadir dalam persidangan, tetapi dipanggil oleh pihak JPU secara layak 3 kali berturut, tapi dia tidak hadir. Saksi itu tidak hadir pokoknya? Tidak hadir. Alasannya tidak hadir seperti apa itu? Ya, inilah yang menjadi perhatian kita dan keprihatinan bahwa harusnya seorang saksi oleh undang-undang kan dipanggil secara patut ya, dan setelah memiliki juga BAP dan dia juga hadir, itu harusnya hadir memberikan penjelasan. Karena kenapa? Karena di BAP itu oleh penyidik dipandang dia bisa memberikan gambaran, dia bisa memberikan persoalan, karena dialah yang harus memberikan penjelasan persoalan perkara ini ya perkara. Jadi yang kami tidak tahu dengan alasan apa, tapi paling tidak bahwa memang sudah dipanggil oleh Polda untuk di BAP, dan jaksa penuntut umum juga sudah memanggilnya secara 3 kali berturut-turut, berarti layak. Yang inilah yang sebenarnya harus diklarifikasi oleh JPU kenapa dia tidak hadir ya. Kenapa tidak hadir, apa alasannya, dan seperti apakah ketidakhadirannya itu ya ada dapat diterima oleh hukum atau tidak, itu kewenangan JPU. Karena memang dalam undang-undang juga KUHP ketika tidak menghadiri undangan yang sudah dipanggil secara patut dan layak, itu kan perlu panggil paksa. Itu sangat jelas tertuang di 224 KUHP. Nah, disinilah tugasnya JPU mempertanyakan kenapa sih Dr. Saripudin yang sudah di BAP di Polda dan sudah dipanggil secara layak berturut secara 3 kali lalu tidak hadir, dengan alasan apa? Apakah alasan itu dapat diterima oleh hukum atau tidak dapat diterima oleh hukum, itu adalah kewenangan para JPU selaku yang memanggil selama ini. Jadi laporan klien Bapak sendiri masih berjalan, Pak? Masih berjalan. Jadi sekarang prosesnya itu proses saksi ya, masih saksi. Ya, kalau kemarin kami hadir itu harusnya kemarin ya di Rabu kemarin itu yang harusnya bersaksi itu ya ini tadi Bapak Dr. Saripudin terkait dengan BAP-nya yang ada di Polda ya, sehingga juga karena beliau itu meminta untuk dipertualkan, kita sudah upayakan sampai ke PN Makassar, tetapi dia juga tidak
hadir. Makanya yang bisa menyatakan atau memanggil lagi itu adalah JPU. Apakah tidak kehadirannya berdasarkan dapat atau berdasarkan dapat diterima hukum atau tidak? Pertanyaannya kalau tidak dapat, tentu kan ada kewenangan JPU atau kewenangan siapa yang untuk kewenangan JPU karena dia pemanggil, ya, atau siapalah misalnya yang berkewenang itu dengan berdasar 224. Jadi laporan klien yang Bapak terkait masalah pemalsuan apa itu benar Pak ya? Ya, jadi begini, persoalan benar atau tidak itu bukan kewenangan kita selaku, tapi itu ada kewenangan pada proses peradilan. Dalam hal ini mari kita bersama-sama menunggu putusan dari pihak Pengadilan Negeri Nrekan. Tetapi kalau kita bicara indikasi, ya saya ulang kembali ya, berbicara indikasi itu ya menurut mata awam kita itu indikasi sudah jelas ya. Pertama itu mengatakan bahwa ya saya ulang kembali ya. Jadi yang saya ulang kembali mempertegas menyatakan benar atau salah itu proses peradilan melalui putusan Pengadilan Negeri Nrekan. Kalau kami tidak berhak, ya, tapi kalau bicara terindikasi, terdapat keraguan, ya inilah apa yang disampaikan oleh klien kami bahwa memang indikasinya itu bahwa tanda kutip ya terindikasi palsu kan nomor seri ijazah dari kepolisian dan surat keterangan pengganti ijazah berbeda. Satu. Kedua, perbandingan nomor jasa dengan pengurusan tahun yang sama. Ini nanti bisa diperjelas, bisa dibaca itu. Yang ketiga juga bahwa terdakwa itu tidak terdaftar di buku induk. Ya, tapi ya saya kembali lagi saya mengatakan bahwa yang bisa menjelaskan itu memutuskan majelis hakim. Cuma saya perlu tambahkan lagi ada juga keraguan kita atau katakanlah semacam tergelitik ya. Nah, kenapa? Ya, ini kan laporan kehilangan. Umumnya ya yang melapor kehilangan yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya yang hilang ijazahnya kan terdakwa AW, ya kan? Ingat saya tegaskan ini. Tetapi yang melapor itu adalah terdakwa ya MNG. Artinya apa? Ini kan ada sesuatu yang menggeliti. Kenapa saya katakan menggeliti? Harusnya yang melapor itu yang kehilangan. Loh, kenapa pula ya terdakwa MMG yang melaporkan kehilangan? Nah, ketika kita merefleksi kembali ke belakang, ketika kita membaca dakwaan JPU kan jelas, ya sangat jelas bahwa setidaknya pada tahun sekian dia bertemu, lalu memberikan ini akhirnya terjadi proses di mana proses itu sebelum MNG melaporkan polisi dia akan bikin dulu berita, ya menyatakan kehilangan. Setelah itu masuklah ke pihak kepolisian. Tapi pertanyaannya kan sangat lucu dan aneh. Kalau ternyata ya terdakwa AW yang merasa kehilangan, lalu yang melaporkan terdakwa MMG. Ini ada apa sebenarnya? Ya kan? Nah, ini yang kita satu menggeliti yang perlu diperhatikan. Jadi saya ulang kembali bahwa ketika dikatakan lagi saya ulang kembali mengatakan bahwa apakah ini betul benar atau salah ijazah, kami tidak punya kewenangan. Tapi kalau bicara indikasi dengan hal yang disampaikan itu ya nanti biar majelis yang memutuskan seperti apa. Dan satu hal yang paling menggelitik bagi kita, ya pada saat terjadi pemeriksaan saksi di mana Ibu Sapia ini dikomprotir oleh terdakwa AW yang dimana menyatakan bahwa AW itu tanda kutip katanya orang yang berprestasi, ya, katanya juga selalu mewakili sekolah dan sebagainya. Bahkan tanda kutip juga benar atau salah dikoreksi kembali bahwa saksi ini adalah orang yang paling bodoh katanya yang paling bodoh di dalam kelas. Ya, paling bodoh dalam kelas. Ini kan hasil konfirmasi di persidangan itu. Nah, saya cuma berpikir dan tertawa. Kalau saksi sampai merasa orang paling bodoh, ya, paling apalah dalam kelas, ya iyalah karena dia seperti itu. Tapi faktanya dia bodoh tapi dapat ijazah. Ya, artinya bukan dapat ijazah, artinya paling tidak dia terdaftar di dalam buku induk ini. Sementara terdakwa AW menyatakan dirinya berprestasi masa pintar tapi tidak terdaftar dalam sini. Inilah sebuah indikasi bahwa ada sesuatu hal yang gagal terhadap ijazah yang dimaksud tersebut, pengganti ijazah. Demikian mereka. Atas nama saya Bang. Ya. Selaku dari klien. Ya, jadi kita ada tim pihak kita Pahlur dan saya sampaikan juga rasa hormat tim kita Bapak Hamzah Tabasan dan sempat hadir ya. Tetapi karena ada sesuatu yang sama pentingnya, jadi dia minta salam hormat kepada teman-teman media.
tim kita Bapak Hamsata, ketua tim kami itu Bapak Hamsata Baisa MH. Tapi sudah sebelum saya ke sini diberikan pengarahan terkait dengan persoalan ini. Jadi kami tim kuasa dari klien kita Pahrul. Demikian kami wartakan, Rudi Gemulia, dari Makassar, melaporkan.